Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1220. Wira menatap biksu baju hijau lalu bertanya. Tuan, maksudmu aku akan mati jika sekte gunung yang mengendalikan dunia? Biksu baju hijau menghela nafas tampak ketidakberdayaan pada ekspresinya saat membalas. Kali ini berbeda dari biasanya. Pewaris sekte langit dan sekte gunung telah ditentukan sejak lahir. Parahnya, pewaris kami mengidap penyakit yang sulit disembuhkan. Sudah pasti bukan lawan mereka. Kalau bukan karena masalah ini, aku gak mungkin mencarimu dan memberitahumu semua ini. Justru, karena saya sekte langit sudah pasti kalah. Makanya, aku ingin kamu berhati-hati. Metode yang digunakan sekte gunung sangat sederhana. Mereka akan mendukung pihak yang bisa menaklukkan dunia dengan mudah. Dilihat dari kejadian sebelumnya, kerajaan Ahola adalah yang termudah. Mungkin, begitu sekte gunung memegang kendali, mereka akan langsung membunuhmu dan ratu. Tanpa dirimu, dusun Darmadi akan kacau balau. Meskipun kerajaan Ahola nggak menyerang, kalian juga nggak bisa bertahan lama. Begitu juga dengan kerajaan Nuala. Jadi, waktumu nggak banyak waktu untuk ingin bertahan. Segera perluas kekuasaanmu. Biksu baju hijau menjelaskan sambil tersenyum. Dia memberitahu Wira semua ini, karena tahu Wira bukan orang biasa. Di bawah pimpinan Wira, dusun Darmadi berkembang begitu pesat. Begitu juga dengan provinsi Lowala. Makanya, biksu baju hijau merasa sayang jika Wira sampai mati. Di matanya, Wira ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Dia memiliki bakat untuk membuat dunia damai. Sayangnya, sekte gunung tidak akan berpikir seperti itu. Selain itu, sekte langit tidak akan bisa ikut campur. Setelah sekte gunung mengambil alih dunia ini, biksu baju hijau juga harus kembali ke sektenya dan tidak boleh turun ke dunia panah lagi. Wira menarik nafas dalam-dalam. Telah memahami semuanya, meskipun informasi yang didapatkan hari ini nggak sulit untuk dicerna. Dia tahu, biksu baju hijau tidak mungkin menipunya. Itu artinya, Wira harus menyusun rencana dengan baik. Dia tidak mungkin membiarkan dirinya terbunuh saat tidur. Dilihat dari keterampilan biksu baju hijau, Wira sudah mengerti bahwa dia memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa. Mudah saja baginya untuk diam-diam membunuh Wira. Terima kasih atas peringatannya Tuan, ucap Wira sambil menangkupkan tangannya dengan sopan. Sama-sama, kamu sangat hebat. Aku yakin, segalanya akan berjalan lancar di bawah pimpinanmu itu. Ini untukmu. Bisa melindungi atau enggak semua tergantung kemampuanmu. Ujar biksu baju hijau sambil menyerahkan sebuah buku rahasia kepada Wira. Kemudian dia berbalik dan turun gunung. Wira, aku pergi dulu. Kita akan berjumpa lagi kalau berjodoh. Seru biksu baju hijau saat berikutnya dia langsung melesat pergi terbang ke langit. Wira sungguh tercengang. Melihatnya, dia memastikan kalau biksu baju hijau memang hebat. Bahkan Dodi dan Danu nggak mungkin bisa seperti dia. Saat ini, Wira membuka buku rahasia itu. Isinya adalah sebuah teknik yang bisa membantu pesilat memiliki energi internal dan energi eksternal. Keduanya memiliki efek yang sama. Teknik pada buku rahasia ini pun lebih mendalam. Hais, Wira menghela nafas dan merasa sangat tertekan. Bab 1221. Tidak ada yang menyangka bahwa ada hal seperti itu di dunia ini. Wira awalnya mengira dia bisa hidup tenang selama beberapa tahun. Tetapi malah muncul sekte langit dan sekte gunung. Parahnya, yang memegang kendali atas dunia ini bukan lagi sekte langit, melainkan sekte gunung. Wira sungguh gusar memikirkan semua ini. Wira tidak ingin menjadi penguasa dunia. Juga tidak ingin ditindas. Kalau tidak ditangani dengan baik, sekte gunung mungkin akan membunuh dirinya. Wira mengerti tujuan biksu baju hijau memberikan buku rahasia. Yang pertama, untuk menaklukkan dunia agar dunia damai secepat mungkin. Setelah kerajaan Nuala bersatu kembali, sekte gunung pun tidak akan ikut campur urusan duniawi. Yang kedua, jika Wira tidak berniat untuk menguasai dunia, dia bisa memperkuat diri dengan melindungi diri sendiri. Sepertinya, biksu baju hijau benar-benar memahami dirinya. Wira merasa tidak berdaya.
Dia hanya bisa bertindak sesuai dengan spekulasi. Jadi, hal pertama yang dilakukan adalah berlatih sesuai metode yang ada di buku. Pada saat yang sama, Wira bisa memahami perbedaan alam dalam dunia bela diri. Seperti Danu dan Dodi, mereka hanya bisa dianggap sebagai pesilat tahap awal. Mereka menguasai jurus dan aturan, tetapi tidak bisa mengaktifkan energi dalam pusat energi secara maksimal. Tahap berikutnya disebut tahap menengah. Seseorang bisa memobilisasi energi internal jika memiliki kekuatan dahsyat. Intinya, mereka bisa mengendalikan kekuatan sekuat sesuka hati. Adapun tahap selanjutnya yaitu tahap master. Para pesilat tahap ini bisa melepaskan diri internal ke dunia. Energi yang terdapat dalam pusat energi bisa memperkuat tubuh mereka. Jika bisa membuat musuh terluka parah jika dilepaskan. Mungkin, biksu baju hijau sudah mencapai tahap master. Masih ada tahap di atasnya yang disebut tahap super. Siapapun yang berada di tahap super, mampu meruntuhkan gunung dan sungai dengan satu serangan. Secara keseluruhan kekuatan tersirat ini sungguh di luar nalar. Wira tidak mempercayai hal ini. Meskipun demikian, dia masih mempelajarinya sesuai dengan instruksi di buku rahasia tersebut. Wira memiliki dasar yang cukup kuat. Dia pernah mengikuti Danu dan Dodi belajar ilmu bela diri, sehingga tidak kesulitan saat mempelajarinya. Yang mengejutkan Wira adalah, dia bisa merasakan perubahan pada tubuhnya. Setelah berlatih teknik tersebut hanya dalam 7 hari, Wira bisa merasakan tubuhnya menjadi jauh lebih kuat dan energi. Luar biasa, Wira dipenuhi antusiasme. Jika tidak ada pekerjaan, dia akan bermeditasi dan berlatih sesuai panduan buku tersebut. Sementara itu, biksu baju hijau yang telah meninggalkan dusun Darmadi muncul di sebuah kediaman terpencil. Dilihat dari luar, kediaman ini tampak bobrok. Begitu masuk, terlihat pemandangan yang bersih dan sederhana. Di bagian tengah, terdapat danau buatan yang tidak terlalu besar. Di tengah danau tersebut, terdapat pula sebuah gazebo. Di sana, tampak seorang wanita dengan menutupi wajah memainkan kecapi. Alunan musik yang merdu menyebar ke segala arah. Bisa terdengar emosi dan sedih dari musik ini. Bisu baju hijau menghela nafas. Mendengarnya, dia merasa sedih. Tetapi, dia tetap diam-diam mendekat dan duduk di sana untuk mendengar. Tidak berselang lama, wanita itu selesai bermain kecapi. Dia tersenyum sambil berucap, "Guru, kamu sudah sampai." Bab 1222. Wanita di tengah danau itu tampak tersenyum, kemudian dia menginjak permukaan danau dan tiba di hadapan biksu baju hijau. Biksu baju hijau pun tersenyum lalu bertanya, "Puspa, kamu bosan di sekte? Pergi keluar jalan-jalan saja." Mendengar ini, wanita yang bernama Puspa pun membalas sambil tersenyum, "Guru, kamu nggak tahu. Aku nggak bisa hidup terlalu lama lagi. Jadi, aku ingin menikmati pemandangan indah ini sebisanya." Biksu baju hijau menarik nafas dalam-dalam mendengarnya. Terbersit kesedihan pada ekspresinya. Di sisi lain, Puspa meneruskan, "Guru, jangan terlalu dipikirkan. Ini memang sudah takdirku. Sayangnya, aku membuat sekte langit malu." Biksu baju hijau buru-buru menimpali, "Puspa, jangan bicara begitu. Saya ke langit berhutang padamu. Kalau bukan karena pertarungan 60 tahun sekali ini, kamu akan mungkin mengalami hal seperti ini. Kamu nggak mungkin begini di usia muda." Biksu baju hijau merasa sangat sedih saat mengatakan, "Dunia ini sungguh kejam. Seorang wanita muda yang begitu cantik bak bunga yang mekar, malah mengidap penyakit separah ini. Dia sungguh gusar dan sedih. Memikirkan ini, jika kemungkinan dia ingin sekali menggantikan." Ujar Puspa. Uhuk. Puspa terbatuk lalu berkata, "Guru, jangan bicara begitu. Ini sudah takdirku." Biksu baju hijau menghela nafas lalu tersenyum sembari bertanya, "Kamu sudah tinggal di Provinsi Lowala beberapa hari ini. Gimana, bukankah tempat ini sangat indah?" Puspa mengangguk. Mendengarnya, dia menyahut, "Guru, aku sudah pernah pergi ke banyak tempat. Tapi, Provinsi Lowala adalah yang paling makmur. Sepertinya, Wira ini memang bukan orang biasa." Puspa mengatakannya,
dia tentu mengetahui semua yang diketahui oleh biksu baju hijau. Kemudian, biksu baju hijau membalas, "Wira memang cerdas. Tapi, aku sudah menyerahkan buku itu kepadanya." Ucapan ini membuat Puspa tertegun. Namun, dia segera memahami tujuan biksu baju hijau. Dia pun bertanya, "Guru, maksudmu?" Biksu baju hijau mengangguk, sambil menimpali, "Buku rahasia yang gak bisa dipelajari siapapun di Sekte Langit. Dia, mungkin berhasil, juga mungkin gagal. Jika berhasil, dia mungkin bisa menolongmu. Jika gagal, setidaknya dia bisa melindungi diri sendiri saat Sekte Gunung mengambil alih dunia." Setelah mendengarnya, Puspa pun menghela nafas dan berucap, "Lagi-lagi ada orang gak bersalah yang terlibat." Puspa merasa sangat tidak tega. Dia tahu apa yang harus dihadapi dalam pertempuran itu. Tentu saja kematian. Jika melibatkan Wira, mereka hanya akan menunda masa depannya. "Puspa, aku tahu pemikiranmu. Tapi, siapa di dunia ini yang bisa hidup sendirian?" tanya biksu baju hijau. Puspa menghela nafas dan masih merasa tidak tega. Dia menyahut, "Guru, aku hanya gak ingin melihat orang lain terluka karena aku." Lalu biksu berbaju dia berkata, "Kalaupun kamu gak mau, kamu kira Wira bisa selamat jika Sekte Gunung mengendalikan dunia? Siapa yang bisa memastikan nasibnya? Sudahlah, masih ada 3 tahun. Jadi gak perlu dipikirkan lagi." Setelah mengatakan ini, biksu baju hijau teringat pada sesuatu. Sehingga meneruskan Puspa, "Kalau sehingga, kamu boleh pergi ke Dusun Darmadi. Di sana lebih indah." Puspa pun mengejapkan matanya. Dia memang cukup penasaran dengan Wira. Bab 1223. Puspa tentu ingin melihatnya juga. Jadi, dia langsung mengangguk dan menyetujui. "Ya, aku akan pergi ke sana. Jangan sampai ada penyesalan di kehidupanku ini." Puspa tersenyum. Ada keseriusan pada ekspresinya. Di sisi lain, Wira tentu tidak tahu apa-apa selain berbisnis dan berlatih buku rahasia itu. Tidak ada lagi yang dia lakukan. Hari ini, Putro tiba-tiba mencari, "Tuan, kompetisi puisi naga akan dimulai lagi. Meskipun bukan diadakan di saat ini, tetap termasuk kompetisi dunia. Kini dunia yang sedang kacau. Tetapi, sastrawan Provinsi Lowala tetap dipenuhi minat. Jadi, bagaimana kalau Tuan mengadakannya?" Mata Wira sontak berbinar-binar mendengarnya. Benar, mengadakan kompetisi puisi, dia berharap budaya Provinsi Lowala bisa menjadi yang nomor 1 di dunia. Jadi, kompetisi puisi ini tentu harus diadakan. Kak Putro, terima kasih sudah mengingatkanku. Provinsi Lowala sudah stabil sekarang. Tapi, nggak banyak sastrawan di sini. Karena, kehidupan rakyat sudah terjamin. Mereka seharusnya punya banyak waktu untuk mempelajari puisi. Ini saatnya untuk memamerkan sastra Provinsi Lowala, ucap Wira dengan senang. Lalu, menyuruh orang untuk mempersiapkannya. Tentu, Wira juga ingin mendorong pengembangan bisnis melalui kompetisi puisi ini. Makin meriah kompetisi ini, mereka akan menarik lebih banyak orang. Meskipun tidak akan sebesar kompetisi puisi naga, kompetisi kali ini akan menjadi hal baru untuk Provinsi Lowala. Wira langsung mengirimkan undangan ke Kerajaan Nuala, Kerajaan Beluana, Kerajaan Agrel dan lainnya, agar mereka menghadiri kompetisi ini. Sastrawan dari seluruh negara boleh datang ke Provinsi Lowala untuk mengikuti kompetisi puisi. Wira bahkan sudah menyiapkan hadiah untuk pemenangnya. Juara 1 akan mendapatkan 1 juta uang emas. Begitu mendengarnya, para sastrawan dari seluruh negara pun berangkat dengan senang hati. Hal ini tentu membuat sastrawan Provinsi Lowala bersemangat. Kalau orang luar yang mendapatkan hadiah, bukankah mereka akan merasa malu? Jadi, setelah kompetisi puisi ini ditentukan, seluruh sastrawan dari Provinsi Lowala menjadi sangat bersemangat. Wira tentu gembira melihat situasi ini. Dia pun mengadakan kompetisi puisi di Ngarai Naga Biru. Jadi, disebut sebagai kompetisi puisi Naga Biru. Orang yang menjadi juri, sudah pasti adalah Putro, Gading, Ismanto, dan Kuswanto. Mereka tinggal di Provinsi Lowala sekarang. Mengajari anak-anak,
berbagai macam pengetahuan. Meskipun agak kelelahan, mereka menjalaninya dengan bahagia. Wira tentu senang melihatnya. Juga mengagumi semangat mereka. Hanya keempat orang ini yang pantas disebut cendekiawan. Semua orang tentu mengetahui kompetisi puisi yang cukup menggemparkan ini. Termasuk keluarga Barus ataupun kerajaan Nuala. Mereka tidak berpikir terlalu banyak. Karena menganggap ini hanya kompetisi puisi saja. Jadi, Farel dan Ciputra memutuskan untuk pergi melihatnya. Selain mereka, Prabu dan Yuda juga datang. Hanya saja, masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Bab 1224. Kompetisi puisi naga biru sedang dipersiapkan saat ini. Pada saat itu, Wira teringat pada Tanui yang tiba-tiba melancarkan serangan pada kompetisi puisi naga. Sehingga, dia dan Dirga harus melindungi perbatasan Loko. Peristiwa ini, seperti baru terjadi. Akan tetapi, banyak perubahan yang terjadi di dunia ini. Tidak ada yang menyangka bahwa situasi akan menjadi seperti sekarang. Kerajaan Nuala sudah terpecah. Keluarga Barus menjadi 4 provinsi. Kerajaan Nuala mendapati 3 provinsi. Sedangkan Wira dan Kerajaan Agrel masing-masing menempati 1 provinsi. Meskipun demikian, dunia justru menjadi lebih tenang. Hanya saja, Wira masih mengkhawatirkan hal lain, yaitu Sekte Gunung. Begitu memikirkan ini, Wira merasa sangat terdesak. "Suamiku, lagi mikir apa?" tanya Wulan. Terlihat, ketiga istrinya juga menghampirinya sambil tersenyum. Wira melirik mereka sekilas. Setelah merenung sesaat, dia menjawab, "Bukan apa-apa, aku hanya merasa perubahan selama 2 tahun ini terlalu besar." Meskipun keadaan di luar terus berubah, Dusun Darmadi tetap stabil. Hari demi hari berjalan lancar. Mereka menjalani kehidupan dengan damai. Itu sebabnya, ketiga wanita itu tidak bisa merasakan betapa kacaunya dunia sekarang. Namun, hal ini tentu berbeda untuk Wira. Wira tahu, semua kejadian dari keluarga Juanto yang meracuni Raja Bakir. Jihan yang menjadi ratu. Perselisihan ketiga kerajaan, keluarga Barus yang melenyapkan keluarga Juanto. Dan keluarga Juanto yang menyerah pada kerajaan Nuala dan sebagainya. Peristiwa ini terjadi satu persatu membuat orang tidak punya waktu untuk memikirkan semuanya. Kini, muncul lagi Sekte Gunung yang akan mengendalikan dunia selama 60 tahun. Wira mengerti bahwa Biksu Baju Hijau ingin dirinya menaklukkan dunia ini. Tetapi, dia masih merasa ragu. Bagaimanapun, dia tidak ingin menjadi penguasa. Wira hanya ingin melewati kehidupan yang santai. Namun, Sekte Gunung berada dengan Sekte Langit. Mereka belum tentu mengizinkan Wira hidup saat ini. Benar, waktu berlalu dengan cepat. Tanpa disadari, banyak waktu yang sudah berlalu, ucap Wulan dengan emosional. Sejak menikah dengan Wira, banyak hal yang terjadi selama 2 tahun ini. Namun, dia merasa sangat senang karena Wira mencintainya, dan semua orang, jadi tidak peduli bagaimana kehidupan selanjutnya, mereka tetap akan saling menemani. Setelah menghela nafas, Wira tersenyum tanpa berbicara. Hanya saja dia bertekad untuk memberi mereka kehidupan yang damai. Kompetisi puisi naga biru akhirnya tiba hari ini. Seluruh provinsi Lowala sangat ramai. Selain rakyat provinsi Lowala, masih ada rakyat kerajaan Nuala, kerajaan Beluana, kerajaan Agrel, dan kerajaan Monoma. Semua datang untuk menghadiri kompetisi puisi. Meskipun bukan datang untuk mengikuti kompetisi, mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat-lihat provinsi Lowala. Bab 1225. Wira tentu tidak akan menolak tamu-tamu itu. Bagaimanapun, jika ada yang mempelajari sesuatu di kompetisi ini, berarti dia telah membuat kontribusi untuk dunia. Hanya saja, sepertinya mereka tidak akan pernah menguasai metode yang dimiliki Wira. Saat ini, di bawah Gunung Naga Biru terlihat sebuah panggung besar yang dibangun hanya dengan setengah bulan. Di atas panggung, terdapat banyak meja. Di atas meja, terdapat pula kuas dan tinta. Ada banyak acara dalam kompetisi puisi Naga Biru ini. Ada sesi mencocokkan puisi, dan juga ada sesi membuat puisi. Intinya, ada banyak tahap sebelum menentukan pemenang terakhir. Bisa dibilang,
seluruh dunia menantikan kompetisi puisi ini. Begitu kompetisi dimulai, Wira, Putro, Gading, Ismanto, dan Kuswanto sama-sama naik ke panggung. Panggung yang awalnya sangat berisik karena banyak orang yang berdiskusi, namun begitu melihat kemunculan orang-orang ini, suasana menjadi hening. Yang datang mengikuti kompetisi hari ini adalah para pelajar dari berbagai negara. Ekspresi mereka tampak dipenuhi senyuman menantikan mulainya kompetisi. Wira tersenyum sambil berucap, "Terima kasih, karena sudah datang jauh-jauh kemari. Semoga kalian semua bisa menunjukkan kemampuan masing-masing secara maksimal hari ini." Setelah Wira mengatakan ini, para hadirin pun bertepuk tangan. Wajah mereka dipenuhi senyuman penuh penantian. Mereka sudah tidak sabar untuk memulainya. Lomba ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah mencocokkan puisi. Wira tersenyum, lalu menatap semua orang sambil meneruskan. "Kami akan memberi puisi baris atas, lalu kalian mencocokkan dengan puisi kalian dan menuliskannya yang sesuai. Batas waktunya setengah jam. Setelah itu, kalian akan membacakan puisi masing-masing. Hasil yang paling bagus yang akan menang." Jelas Wira. Wira menunjuk rak, di kejauhan terlihat plat kayu kosong. Dia tersenyum sambil melanjutkan. "Akan ada 20 pemenang untuk tahap ini yang menang dapat menulis nama sendiri di sana secara berurutan." Sesudah Wira mengumumkan aturannya, seluruh hadirin di bawah panggung pun memperlihatkan ekspresi tidak sabar. Mereka sudah ingin naik ke panggung. Tahap kedua adalah mengubah puisi. Ke-20 kandidat akan membuat puisi sendiri. Yang paling bagus akan lolos. Setelah Wira mengatakan semua ini, orang-orang di sekitar mulai berdiskusi. Wira tersenyum dan berkata lagi, "Tahap terakhir adalah mengarang puisi sesuai tema yang didapat. Yang mendapatkan suara terbanyak yang akan menang. Begini saja aturannya. Apa ada pertanyaan?" Para hadirin menggeleng, aturan ini sangat mudah bagi mereka. Melihat ini, Wira pun menunjukkan senyuman. Dia melirik 4 orang di sampingnya, lalu berucap dengan sopan, "Silakan memberi kata sambutan." Terdengar sorak-sorai di bawah panggung. Putro tersenyum, lalu maju dan berkata, "Kompetisi puisi ini adalah kesempatan bagi para pemuda untuk memperlihatkan bakat masing-masing. Kuharap kalian bisa memperlihatkan yang terbaik, agar kita semua bisa melihatnya." Ya, seluruh hadirin bertepuk tangan dengan semangat untuk Putro. Kemudian, Gading juga maju. Dia tersenyum tipis, sambil melirik sekeliling, lalu terkekeh-kekeh dan berkata, "Kompetisi puisi ini akan memilih kontestan dengan bakat terbaik. Ini cara terbaik untuk menguji kemampuan kalian semua. Kuharap kalian bisa melakukan yang terbaik dan berusaha keras untuk menjadi juara." Bersambung.